Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang data di dalam pembahasan penelitian. Ini agak mengganggu ya pemikiran saya, mengganggu ketenangan batin saya mengenai on dan in data ini. Dan memang sudah lama saya eh, kepingin menyampaikan materi ini, yaitu kapan kita meletakkan data dan bagaimana cara kita meletakkan data di dalam pembahasan penelitian. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh sewenang-wenang dalam meletakkan data-data penelitian. Setidaknya ada dua model yang bisa kita bahas kali ini, yaitu on data dan in data. Nanti kita juga akan bahas kapan kita menggunakan model on data dan in data. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu on dan in data. Oke, di sini subjudulnya adalah data on versus data in. Seakan-akan itu dipertentangkan, dikotomi yang dipertentangkan. Memang di dalam sebuah diskusi akademik itu yang paling menarik adalah pertentangan dikotomi. Ya, makanya saya di sini hadirkan antara on dan in. Kita harus memahami dulu apa itu data. Data itu adalah elemen vital yang menopang argumentasi, memperkuat sintesa, atau bahkan bisa menjadi objek kajian utama dalam sebuah laporan penelitian. Data dalam pembahasan sebenarnya mencerminkan pendekatan yang epistemologis dan berbeda gitu ya. Jadi kita harus waspada terhadap riset kita, waspada terhadap gaya penelitian kita. Kita itu sebenarnya pendekatannya bagaimana, sehingga kita nanti bisa menentukan, oh saya akan menggunakan model on data atau saya akan menggunakan model in data. Nah, menghadirkan dikotomi istilah on dan in ini dapat digunakan sebagai cara berpikir untuk memahami dua pendekatan umum dalam menempatkan data-data penelitian di dalam pembahasan. Sebenarnya kalau teman-teman cari rujukannya, Pak Trisani dapat dari mana data on dan data in? Ya nggak ada. Itu refleksi dikotomi saja, gitu ya, metafor dari saya ketika ingin membedakan gaya dalam meletakkan data dalam pembahasan. On, data sebagai penopang argumen, itu on. Jadi ketika kita ngomong on data, berarti data itu sebagai penopang dari argumen, atau data on the discussion. Data hadir sebagai bukti atau ilustrasi untuk memperkuat klaim atau sintesa yang sudah kita temukan dalam analisis. Jadi sebelumnya ini sudah kita analisis gitu ya, maka tentunya ini kalau di dalam pembahasan itu kan masuk dalam bab setelah metode ya. Jadi setelah metode, setelah ada penyajian data sekaligus penyajian hasil analisis, makanya ada yang namanya hasil dan pembahasan. Maka hasilnya dulu yang disampaikan, ya, hasil dan pembahasan. Tidak ujuk-ujuk ada pembahasan, tetapi hasil dan pembahasan. Hasil itu yang bagaimana? Hasil itu adalah sintesa-sintesa, gitu ya. Jadi tesis gitu ya. Tesis-tesis yang kita peroleh dari hasil membaca data. Jadi datanya sudah banyak, kemudian kita sintesa. Kemudian dari sintesa itu kita menemukan tesis-tesis atau pernyataan-pernyataan yang kemudian kita sebut dengan hasil penelitian. Peneliti memulai paragraf atau unit pembahasan dengan menyampaikan hasil temuannya terlebih dahulu, atau dia akan menyampaikan pola-pola umum yang terdapat dalam kumpulan data yang sudah dia analisis, atau kesimpulan-kesimpulan parsial atas sejumlah temuan besar yang sudah dia baca dari datanya.
data-data itu dimunculkan untuk menunjukkan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh kenyataan-kenyataan atau data-data yang empiris gitu ya. Jadi datanya itu nanti digunakan untuk mendukung gitu. Bukan untuk menjadi dasar argumen, melainkan menjadi pendukung argumen. Argumennya dari mana Pak? Ya argumennya sudah ditemukan di analisis tadi. Kemudian gaya ini, on data ini ditemukan dalam penelitian kualitatif, survei maupun penelitian deskriptif kualitatif. Jadi deskriptif kualitatif itu mendeskripsikan sekumpulan data yang awalnya raw data, ya, data semrawut ya, atau data yang raw atau data mentah. Ada ratusan bahkan ribuan data itu disimpulkan menjadi sintesa-sintesa dan tesa-tesa. Peneliti berjalan di atas data, menjadikannya landasan bijak untuk membangun argumen yang sudah disusun sebelumnya. Sekali lagi, argumennya dari mana? Dari tesa-tesa yang sudah diselesaikan di dalam paparan hasil. Data berfungsi sebagai penguat dan bukan bahan utama pembahasan. Jadi model ini cocok untuk jenis penelitian yang berorientasi pada generalisasi dan konfirmasi terhadap hipotesis atau asumsi-asumsi atau kerangka kerja yang telah ditetapkan di awal. Jadi ketika kita membuat sebuah pendahuluan, kemudian ada rumusan masalah. Sebenarnya rumusan masalah itu adalah asumsi-asumsi yang akan kita cari gitu ya. Nah, kemudian sudah kita teliti, kita terapkan metode yang sudah kalian jelaskan di bab 3 gitu ya. Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan di bab 2 sehingga mewujudkan hasil-hasil penelitian. Nah, model ini cocok untuk penelitian yang mewujudkan sintesis dari banyak data dalam sumber data. Yang tidak mungkin semua data itu dibahas atau disematkan dalam pembahasan. Kenapa tidak mungkin Pak? Ya karena ribuan. Karena datanya banyak. Sintesis itu diambil tidak dari 1-2 data. Karena tidak boleh, karena kalau sintesis diambil dari 1-2 data, reliabilitasnya lemah. Atau dianggap temuan itu temuan yang dibuat-buat. Kamu bisa menyimpulkan misalnya dalam sebuah novel, oh novel ini menggunakan pendekatan feminis. Dari mana? Dari 1-2 data, ya nggak boleh. Reliabilitasnya dari mana? Reliabilitas itu bisa dipastikan ketika data yang mendukung banyak. Dan on data ini digunakan ketika semua data itu tidak bisa kita masukkan di dalam pembahasan, melainkan nanti setelah kita menyampaikan tesisnya baru akan didukung oleh beberapa data yang paling dianggap signifikan dalam itu. Contoh saja, dari data contoh. Sebenarnya data ada berapa ya? Banyak. Di mana data itu ditaruh di lampiran? Di dalam lembar analisis, tidak di dalam pembahasan. Contohnya seperti ini pembahasan on data. Salah satu nilai moral yang dominan dalam novel Langit Merah di Atas Bukit karya R.A. Wibowo adalah nilai tanggung jawab. Misalnya temuannya itu ya, yang tercermin dalam sikap tokoh utama terhadap keluarganya. Nilai ini tampak dalam bagaimana tokoh Darso memutuskan untuk berhenti sekolah demi membantu perekonomian keluarga. Nilai tanggung jawab ini ditunjukkan dalam berbagai bagian cerita, salah satunya, nah ini baru muncul data. Apakah yang mendukung tentang nilai tanggung jawab hanya ada satu ini? Ya tidak, banyak. Tapi cukuplah satu data ini untuk mendukung pembahasan. Gitu ya. Jadi pernyataan utama atau argumennya adalah nilai tanggung jawab yang dominan dalam novel dan terlihat dalam tokoh utama. Datanya disisipkan setelah argumen untuk menguatkan pernyataan peneliti dan fungsi data ini sebagai bukti. Nah, jadi bukan sebagai bahan utama untuk dibedah secara panjang lebar. Gitu ya. Jadi datanya satu aja. Tapi sebenarnya datanya ada berapa Pak? Ya banyak, makanya di situ nanti biasanya tidak Wibowo 2021 halaman 87 gitu, tapi kadang-kadang itu jadi kode gitu ya. Dia ada kode data.
Terus jika perlu disampaikan, data seperti ini didukung oleh 50 data lain yang dapat dilihat di lampiran. Seperti itu. Berikutnya indata. Indata ini data sebagai ruang kajian. Data in the discussion atau lebih tepatnya in the data. Jadi penelitian itu benar-benar bertumpu pada data. Peneliti ini menyelami data secara mendalam, menjadikannya titik awal untuk membangun pembahasan, pemahaman, analisis, dan kritik. Data biasanya diletakkan di awal paragraf sebagai kutipan atau deskripsi yang utuh, kemudian peneliti masuk ke dalam untuk mengeksplorasi makna-maknanya. Jadi satu kutipan itu bisa dibedah sampai banyak halaman, dibedah per kata, dibedah per kalimat, terus kemudian diterjemahkan metaforanya, diterjemahkan semiotikanya. Padahal ya cuma mungkin 1-2 kalimat gitu ya, tapi pembedahannya panjang karena memang data itulah yang akan didalami. Nah, yang seperti ini banyak ditemukan dalam penelitian kritik sastra, analisis wacana, kajian budaya, atau penelitian filsafat bahasa. Jadi di kajian budaya, narasumber di dalam kajian budaya menyatakan bahwa cerita Panji Laras itu adalah bentuk ekspresi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan nilai-nilai moral. Maka dibahas apa yang dimaksud dengan ekspresi, apa yang dimaksud dengan ekspresi masyarakat, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat, itu dibahas panjang. Meskipun data yang dikutip dari narasumber secara lisan tadi hanya 1-2 kalimat. Pendekatan ini tidak sekedar menjadikan data sebagai alat bukti, melainkan sebagai ruang pembahasan itu sendiri. Peneliti tinggal di dalam data, seakan-akan peneliti itu benar-benar hidup dalam data itu tadi, membaca struktur, intensi, kemungkinan makna yang ditawarkan oleh data, dan lain sebagainya. Peneliti tidak buru-buru menyimpulkan, karena memang tujuan peneliti bukan untuk menyimpulkan di awal. Karena tujuan peneliti memang untuk menginterpretasi setiap makna di dalam objeknya. Data menjadi subjek aktif yang berbicara, dan peran peneliti adalah menggali serta menafsirkan dengan pisau analisis yang tajam. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau Anda menggunakan gaya indata, maka yang ditagih adalah Anda itu harus bisa semaksimal mungkin menafsirkan data. Anda harus berbicara banyak hal dari 1-2 data. Tumpuannya adalah siapa? Tafsiran. Tumpuannya tidak data, karena Anda tidak menyimpulkan dari banyak data, Anda hanya menyimpulkan dari beberapa data. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan indata dengan 100 data kutipan, waduh, nanti skripsinya berbobot ya, karena kalau ditimbang jadi 5 kilo gitu ya, habis 5 rim. 5 rim itu setara berapa? Ya 5 kali 500 halaman mungkin ya. Jadi banyak halaman. Jadi tidak seperti itu. Karena data sedikit tapi penafsirannya luas. Mungkin dalam satu novel Anda hanya akan mendapati paling banyak mungkin 20 data atau mungkin lebih, tapi nggak sampai 50-100, nggak sampai. Kenapa? Capek nanti analisisnya gitu ya. Tetapi di sini yang ditagih adalah data itu harus data yang mampu untuk dipakai diskusi. Maka memilih datanya harus sangat berhati-hati dan harus data yang syarat makna. Tantangannya di situ. Contoh pembahasan indata itu seperti ini. Jadi ada kutipan di atas gitu ya. Misalnya ini dalam analisis kekerasan kelas sosial dalam novel gitu ya. Jadi ada kutipan, kemudian dianalisis ucapan tokoh peran dalam kutipan di atas mencerminkan bentuk kekerasan simbolik.
apakah dijelaskan kekerasan simbolik itu bagaimana? Teori kekerasan simbolik seperti apa? Kata-kata gang belakang memiliki muatan peyoratif, bahkan sampai analisis kata loh, ya. Jadi metafora-metafora di dalam setiap kata itu disimpulkan. Penjelasannya begini, kutipan data diletakkan di awal sebagai bahan utama pembahasan. Peneliti masuk ke dalam data dengan membaca data, simbol makna sosial, dan kekuasaan dalam kalimat tersebut. Data ini bukan pelengkap, ya. Datanya tidak menjadi pelengkap saja, melainkan menjadi ruang pembahasan. Otomatis data yang dikutip tidak banyak, karena satu data bisa dibahas panjang kali lebar. Cuman memang pemilihan data harus hati-hati, harus benar-benar data yang memang bisa dibahas secara mendalam, gitu ya. Kapan kita menggunakan on data dan in data? Kedua pendekatan ini tidak saling meniadakan, artinya kita tidak boleh ya kemudian pakai on data saja yang bagus, in data jangan. Tidak, dua-duanya akan kita gunakan di dalam hasanah ilmu pengetahuan dan penelitian. Jadi dua-duanya ini saling melengkapi, namun ditempatkan pada rumah yang berbeda. Gitu ya. Sama misalnya saya sekarang pakai baju berkerah, ya karena memang di sini konteksnya meskipun online saya sedang mengajar misalnya. Tapi apakah saya nggak boleh pakai kaos lengan kutungan gitu ya, nggak ada lengannya ya, nggak sopan. Tapi kalau kita ini sedang ngobrol cangkruan ya mungkin boleh, atau lagi diskusi mandiri ya, diskusi diadik gitu ya. Saya dan Anda mungkin bertemu dalam video call dalam konteks persahabatan, ya bolehlah saya pakai kaos singlet gitu, boleh. Sama seperti on in ini ada tempatnya masing-masing, nggak boleh kita campur dalam satu rumah gitu ya. Jadi dua-duanya kita gunakan tetapi tidak bercampur. Penelitian yang empiris dengan kebutuhan menyajikan data yang valid dan reliable gitu ya, atau penelitian yang ditumpuk oleh banyak data agar valid, maka lebih cocok menggunakan pendekatan on data. Jadi datanya itu digunakan untuk mendukung argumen-argumen yang mana yang kita temukan dari sintesa-sintesa dan tesa-tesa yang kita dapat dari interpretasi data yang sangat banyak tadi. Sedangkan penelitian interpretatif atau kritik yang bertumpu pada kekuatan pemaknaan dari seorang peneliti dan refleksi itu paling pas menggunakan in data. Memahami dikotomi ini ya teman-teman ya, sebagai relaksasi terakhir. Jadi kita harus benar-benar paham dikotomi antara on dan in data dalam pembahasan. Kita akan sadar gitu ya, metodologi dan gaya menulis kita itu yang kita mau seperti apa, yang cocok seperti apa. Seorang penulis atau peneliti itu nggak boleh sekedar menumpuk kutipan. Jadi misalnya ada sebuah temuan ditumpuk semua datanya di dalam situ semena-mena, nggak bisa. Gitu ya. Kita tidak boleh sekedar menumpuk atau menyisipkan data. Tapi kita juga harus berpikir bagaimana relasi epistemik antara data dan argumen yang sedang kita sampaikan di dalam pembahasan. Gitu ya. Apakah data ini sebagai bukti atau justru sebagai ruang dialog seorang peneliti. Oke, itu ya. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua terhadap pentingnya kita memahami bagaimana kita menempatkan data dalam penelitian. Semangat bagi teman-teman yang sedang mengerjakan penelitian, baik itu tesis maupun skripsi. Teman-teman yang menyimak video saya ini semoga menjadikan manfaat bagi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.